Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, what's up guys, kembali lagi bersama saya di channel Chefboy Reza. Di video kali ini saya akan kembali membuat video tutorial nih ya mengenai program arah kiblat. Nah, ini ada request teman nih, teman-teman dari teman saya gitu yang request untuk membuat program arah kiblat di Excel gitu ya. Selain untuk tugas juga untuk pengetahuan gitu teman-teman. Oke, mungkin langsung saja kita mulai ke tutorialnya guys. Hey you man. Oke teman-teman semuanya, jadi langsung saja kita mulai ya. Nah, sebelumnya saya minta maaf nih kalau misalkan ada suara sedikit ramai karena saya tidak lagi di rumah. Jadi agak terganggu oleh suara kendaraan ya. Tapi tidak apa-apa, saya akan tetap membuat konten nih demi teman-teman. Nah, jadi langsung teman-teman buka Excel kalian, buka Excel. Nah, di sini saya sudah ini ya. Kita akan membuat seperti ini contohnya. Nah, jadi di sini saya hanya akan ingin di new sheet aja. Nah, nanti kan tampilan ini ya masih kosong di blank dokumen. Nah, di sini kalian misalkan ambil di baris keempat atau baris kelima ya, baris kelima. Nah, misalkan di sini kita segini ya, misalkan kita buat misalkan di sini input data. Oke, input data di sini misalkan datanya. Lalu di sini ada keterangannya. Lalu di sini ada derajat, menit, detik, desimal, dan radian. Oke, langsung kita di sini input data tempat ya. Jadi kan untuk menghitung arah kiblat itu sebenarnya nggak terlalu susah gitu. Cuma yang dibutuhkan itu data tempat, lalu data Ka'bah dan juga data selisih bujur antara tempat dan Ka'bah itu sendiri. Misalkan ini input data tempat ya. Nah, di sini kita rapihkan dulu misalkan sebentar. Nah, seperti ini. Kita dikesenterkan dulu. Oke. Nah, di sini data yang pertama misalkan lintang ya. Lintang tempat. Lalu di bawahnya bujur tempat. Oke, di sini kalau misalkan kelewatan, kalian bisa sesuaikan di sini nih. Nah, gitu ya, dilebarin aja. Keterangan, misalkan kita ada lintangnya itu LS ya, di lintang selatan. Lalu untuk bujurnya kita ada di bujur timur. Nah, ini maaf nih, ada suara motor berisik. Nah, setelah ini, nah di sini untuk membuat derajat, menit, detik kita rubah dulu nanti si format selnya ini ya, supaya nanti jadi format derajat, format menit, format detik. Nah, untuk mendapatkan simbol derajat, di sini kalian klik dulu misalkan di sini, lalu kalian ke insert, lalu masuk ke simbol. Di sini ada simbol. Nah, di sini ada simbol derajat nih. Nah, ini ya, yang 0 kecil di atas gitu ya. Nah, di sini. Lalu kalau misalkan kalian nggak ada, kalian bisa cari, scroll dulu gitu, cari sampai kalian menemukan simbol derajat itu. Tuh kan hilang ya. Nah, ini nih 0. Bukan yang ini ya. Kalau ini kan 0-nya di bawah, kalau ini 0 di atas nih, derajat. Lalu insert. Nah, udah dapat. Nah, setelah itu kita close di sininya. Nah, di sininya kita copy aja nih. Kita blok lalu di copy. Nah, setelah itu untuk merubah format ininya, agar format selnya biar bisa jadi derajat, di sini kita klik kanan lalu ke format cell. Nah, di sini kita custom ini ya. Nah, lihat di bawah udah ada belum? Oh, udah ada ternyata nih. Kalau misalkan kalian kemarin pernah membuat program Excel, mau itu waktu sholat atau yang lainnya, pasti di sininya ada nih. Kalau misalkan ikutin cara saya, di sini udah ada. Kalau misalkan belum ada, di sini di general, kalian klik general lalu di sini dihapus. Lalu ketik 00, kasih tanda kutip 2, lalu di paste yang tadi. Nah, simbol derajat tadi ya. Lalu kutip 2 lagi. Lalu habis itu oke. Nah, ini otomatis jadi simbol derajat nih. Misalkan kita 7 nih. Nah, dia langsung otomatis jadi 7.
Di sini kita tarik aja ke bawah biar ngikutin. Nah, gitu kan ya. Nah, untuk menit juga sama. Kita tinggal klik kanan, format cell, lalu di custom. Nah, di sini tinggal di generalnya kalian klik lalu hapus, lalu ketikkan 00, kata tanda kutip 2, tanda kutip 1, tanda kutip 2 lagi, lalu oke. Nah, ini 6. Nah, otomatis sudah jadi menit. Oke. Begitupun dengan detik. Sama, klik kanan lalu format cell, lalu custom, lalu di generalnya dihapus juga, lalu ketikkan 00, tanda kutip 2, tanda kutip 1 2 kali, lalu tanda kutip 2, lalu oke. Misalkan nih ya. Nah, udah jadi ya. Lalu kita tarik lagi ke bawah. Nah, udah jadi nih. Derajat, menit, detik. Lalu tinggal kita rapihkan dulu ya, supaya enak kelihatannya. Nah, oke. Selanjutnya untuk di desimal ini ya. Untuk di desimal nanti angka ini menjadi bentuk desimal gitu ya. Nah, untuk desimal kita menggunakan fungsi if. Ini kita hapus dulu nih supaya nggak menghalangi ya. Nah, kita menggunakan fungsi if. Jadi caranya adalah sama dengan if lalu buka kurung. Nah, logical testnya itu ada di sini nih, ls ini ya. Nah, ini lalu if jika lintang selatan ini, if di C7 ini dia itu adalah ls. Nah, maka di sini kalian lihat untuk kata penghubung atau kata sambungnya itu nanti kata pemisahnya gitu ya, atau tandanya gitu. Di sini di Microsoft Excel saya dia menggunakan titik koma. Nah, gitu. Kalau teman-teman nanti mungkin ada yang pakai titik 2 gitu ya kan ya. Tergantung, kalian ikutin aja di sini nih ada perintah di bawahnya ini. Nah, jika sudah lalu kita kasih buka tanda kurung lagi. Nah, ini angka ini ditambah angka ini dibagi 60 ditambah angka di detik dibagi 3600. Lalu tutup kurung 1 kali. Setelah itu dikali negatif 1. Nah, min 1 ini ya supaya nanti dia programnya jalan gitu. Kalau misalkan nanti ya cuma 1 aja, nanti dia misalkan ls ini dirubah jadi lu, dia nantinya nggak berubah gitu. Nanti kita praktikan. Setelah ini lalu buka kurung lagi. Ikutin cara yang ini juga sama. Derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Lalu tutup kurung 2 kali, lalu enter. Nah, kalau di sini nih pastikan ya. Nah, di sini pasti ada kesalahan nih. Pasti teman-teman ada yang mengalami ini nanti. Lalu di oke. Nah, di sini nih ternyata nih. Yang salah itu di sininya nih ya. Nah, ya kan. Di sini pakai sama dengan. Nah, gitu kan. Lalu di enter. Yes. Nah, dia keluar langsung. Jadi kalau ada kesalahan kayak tadi, jangan dulu panik gitu ya, jangan dulu pusing. Kalian langsung lihat aja yang di blok itu apa. Misalkan nah gini. Nah, dia yang di blok itu di sini nih. Berarti ada yang kurang di sini, tanda apa gitu. Berarti tanda sama dengan kalau di sini. Nah, gitu kan langsung dia ada warnanya, berarti sudah terbaca, lalu enter, sudah. Misalkan di sini kita masukkan lintang untuk daerah Pelabuhan Ratu 7 derajat 1 menit 44,6. Nah, dia langsung di sini jadi 45 nih ya. Jadi 45. Sebentar teman-teman. Oh, di sini teman-teman nih, di sini nih. Nah, gitu ya teman-teman. Tadi ada kesalahan nih. Nggak fokus. Nah, jadi gini ya, di sini tandain nih, jangan lupa nih. Tadi salah tanda, di sini saya malah kali nih. Nah, tandanya itu tanda kalau nggak titik 2 itu berarti titik koma. Nah, dia udah jadi. Nah, misalkan nih ya, misalkan nanti lintangnya ini lintang utara. Nah, kita ganti misalkan lintang utara LU. Nah, otomatis dia jadi positif gitu kan.
Nah, jadi -1 ini nanti -1 ini berguna untuk program di sininya, nanti dia berubah gitu. LS. Nah, karena lintang selatan itu negatif, nah maka benar dia negatif. Selanjutnya untuk bujurnya, daerah Pelabuhan Ratu itu bujurnya itu 106 derajat. Berapa ya? Saya lupa nih. 3327,8. 3327,8. Untuk desimalnya ini tinggal tarik aja sebenarnya, tinggal tarik. Nah, tinggal tarik gitu. Cuma nanti di sininya kita ganti nih. Di sini kita ganti jadi BB. Nah, gitu kan. Jika ininya itu bujur barat, maka dia jadi negatif. Nah, jika bujur timur, dia jadi positif. Nah, kita coba ini BB. Nah, bener kan jadi negatif ya. Nah, jadi seperti itu. Bergunanya angka -1 nantinya berguna untuk program di sininya gitu, teman-teman. Nah, untuk radiannya lanjut. Nih, radiannya tinggal menggunakan fungsi ini ya, radian sama dengan radian dari ini. Nah, gitu aja. Ini juga sama, tinggal tarik ke bawah. Nah, sudah jadi untuk data tempatnya. Nah, selanjutnya adalah untuk data Ka'bah nih, teman-teman. Data Ka'bah nih ya. Data Ka'bah. Di sini ada data. Lalu di sini keterangan, derajat, menit, detik, desimal, dan radian. Data di sini ada lintang Ka'bah. Lalu di sini bujur Ka'bah. Nah, ini aja sebenarnya untuk data Ka'bah. Keterangan, lintang Ka'bah itu ada di lintang utara, bujurnya di bujur timur. Berapa angkanya? Nah, sesuai referensi ini ya. Karena emang banyak, tapi ini sesuai referensi dari bukunya Pak Izzuddin, bahwa untuk nilai dari lintang Ka'bah itu 21 derajat 20 berapa nih? 21 derajat 25 menit 21,17 detik. Nah, daripada kita mengubah formatnya lagi, di sini tinggal kita copy aja nih. Nah, dari sini kita Ctrl C atau kalian copy gitu ya. Lalu kalian klik di sini, lalu di paste. Nah, paste. Nah, otomatis jadi derajat nih. Nah, gitu aja. Kita nggak usah bikin format kayak tadi lagi gitu ya. Untuk menitnya juga sama. Nah, tinggal gitu aja. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, gitu aja. Ini juga sama. Tinggal kita copy lalu di paste di detik. Nah, tarik. Desimalnya juga sama. Ini tinggal dari sini di copy ke sini. Nah, kalau ini bujur ya. Bujur berarti di sini. Nah, gitu aja. Nah, ini untuk lintangnya. Di sini tinggal di paste ke sini. Jadi radianya juga sama, tinggal dipastekan aja. Nah, udah jadi sebenarnya nih. Nah, tinggal kita ganti angkanya aja ke angka Ka'bah. Derajat Ka'bah itu 21 derajat, 25 menit, 21,17 detik. Nah, pasti dia otomatis ikut kan. Nah, dia LU. Nah, selanjutnya adalah bujur Ka'bah. Bujur Ka'bah itu adalah 39 derajat, 49 menit, 34,56. 39 derajat, 49 menit, 34,56 detik. Nah, udah jadi. Nah, udah jadi nih ya. Nah, sekarang misalkan di sininya tadi Ka'bah ya. Misalkan ini LU nih. Sini kan kita belum berubah. Nah, ini kita belum berubah. Ini nggak usah rubah sebenarnya sih. Udah sesuai format ya. Nah, kalau misalkan kita ganti LS, dia aja langsung jadi negatif. Nah, gitu aja. Kita udah dapat untuk data tempat dan juga data Ka'bahnya kita udah buat ininya ya. Format algoritmanya nih. Selanjutnya, nah karena untuk mencari Ka'bah itu kita butuh selisih bujur nih, selisih bujur antara tempat dan juga Ka'bah. Di sini kita buat misalkan outputnya.
Yang pertama kita buat di sini nomor 1 ya. Misalkan ini apa ya? Keterangannya ya. Keterangan. Di sini adalah sebentar. Misalkan di sini kita ikutin aja deh. Nomor data desimal derajat gitu ya. Nomor data desimal dan derajat. Nah, di sini selanjutnya adalah data yang pertama adalah data SBMD nih. Nah, selisih bujur maka daerah. Nah, di sini kita tinggal di ini aja di merke digabungin SBMD. Nah, gitu kan. Untuk mencari nilai SBMD itu adalah nilai bujur tempat dikurangi nilai bujur Ka'bah. Itu nilainya sudah cukup sesuai untuk tempat yang wilayahnya ada di daerah Indonesia, khususnya di Asia Tenggara gitu. Itu udah cukup seperti itu sebenarnya. Nah, untuk nilai SBMD itu adalah, nah ini ya, bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Nah, itu caranya. Bujur tempat, maaf, dikurangi bujur Ka'bah untuk mencari nilai SBMD. Selisih bujur antara Mekah dan tempat dan daerah gitu ya. Nah, berapa? Kita langsung aja, sama dengan di sini ya, di kolom desimal ini nih, sama dengan bujur tempatnya itu ini ya. Kita ambil yang di desimal. Ini dikurangi bujur Ka'bah. Tinggal klik aja gitu. Nggak usah tutup kurung, gini aja. Nah, dia langsung keluar nilainya, nilai desimal. Oke teman-teman semuanya, jadi jika kita sudah menemukan hasil angka desimalnya, selanjutnya kita rubah angka desimal ini ke dalam bentuk derajat, menit, detik. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini. Sama dengan teks. Nah, karena kita akan menerjemahkan atau membuat teks angka ini gitu ya ke dalam bentuk derajat, menit, detik. Teks buka kurung, angka desimal ini dibagi 24. Lalu berikan tanda penghubung atau tanda pisah ya. Yang ini ada titik koma, ada titik 2 gitu. Itu kalian sesuaikan. Setelah itu kalian ketikkan tanda kutip. Lalu buka kurung kotak ini, kurung kotak HH. Nah, ini ya. Nah, karena kita akan membuat simbol derajat, tentunya kita harus punya dulu nih simbol derajatnya nih. Nah, karena kalau cara manualnya di sini sebentar, di sini kita hapus dulu. Lalu kembali kita ke insert, kita ke simbol. Nah, ini ya. Ini kita ambil dulu simbol derajatnya. Kita copy nih. Nah, kita blok lalu copy. Oke, sudah punya. Kita lanjutkan. Dengan teks buka kurung, angka desimal dibagi 24, kasih tanda hubungnya itu, lalu berikan tanda kurung kotak, ketikkan tanda petik dulu teman-teman. Nah, tanda petik dulu, tanda kurung kotak, lalu HH. Itu HH ini menunjukkan jam atau nantinya disimbolkan jadi derajat. Nah, di sini kita paste tadi dari sini ya. Di sini kita copy lalu dipaste ke sini. Lalu untuk mm itu jadinya menit. Untuk SS,00 nanti ya jadi detik. Jangan lupa kasih tanda kutip lagi di ujung karena di awalnya kita kasih tanda kutip. Kasih tanda kutip 2 lagi, lalu kasih tanda kurung, lalu enter. Nah, angkanya udah keluar. Oke, untuk angka derajatnya udah keluar. Nah, ini kita udah dapat untuk SBMD-nya. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang nomor 2 nih. Nomor 2 adalah arah kiblat. Nah, di sini arah kiblat ya. Arah kiblat. Untuk yang pertama adalah arah kiblat. Oh, sebelum itu kita harus tahu dulu nih untuk rumus arah kiblat itu pakai yang mana ya, karena kan banyak nih. Nah, yang paling familiar gitu mungkin teman-teman nggak asing dengan rumusnya, yaitu di sini saya menggunakan rumus tan arah kiblat sama dengan tan lintang Ka'bah dikali cos lintang tempat
dibagi sin selisih bujur dikurangi sin lintang tempat dibagi tan selisih bujur. Nah, kita menggunakan rumus ini teman-teman. Nah, langsung ya. Yang pertama di sini adalah menghitung dari barat utara. Sudut arah kiblat jika dihitung dari barat ke utara gitu ya. Untuk angkanya adalah langsung kita masukkan nih. Sama dengan, nah karena rumusnya ini ada tan arah kiblat, maka untuk arah kiblatnya itu si tannya ini kita pindah ruaskan ke sini. Sama dengan degrees. Nah ini ya. Buka kurung. Nah karena ini depannya tan dipindah ruaskan, maka dia menjadi atan. Kalau misalkan dia nanti sin, jadinya asin gitu. Kalau misalkan dia kos, jadinya akos gitu ya teman-teman. Atan, buka kurung lagi, lalu kita masukkan aja rumus ini. Tan, nah lintang Ka'bah karena ini kan bentuknya desimal ya, karena kita akan buat jadi bentuk sudut gitu ya. Maka kita ketikkan lagi nih, buka kurung radian. Nah, radian angka dari sini, lintang Ka'bah. Nah, ini lintang Ka'bah. Kita klik. Oke, lalu kita tutup kurung 2 kali. Nah, seperti itu. Lanjut, karena di sini tanya udah dikali. Nah, dikali cos lintang tempat. Cos lintang tempat nih ya. Kita masukin ke radian dulu. Buka kurung radian. Buka kurung lagi, lalu klik desimal dari lintang tempatnya. Setelah itu tutup kurung 2 kali. Nah ini ya, setelah itu tutup kurung 2 kali. Udah nih tan dan cos. Lalu dibagi. Nah dibagi sin selisih bujur. Selisih bujurnya ini ya, tadi kita sudah cari. Sin, lalu buka kurung radians lagi. Buka kurung lagi. Ini angka desimal dari selisih bujur. Lalu tutup kurung 2 kali. Nah sudah selisih bujur, selanjutnya adalah dikurangi sin lintang tempat. Dikurangi sin, buka kurung radians, buka kurung lintang tempat. Ini ya lintang tempat. Nah gitu. Udah sampai sini. Lalu terakhir dibagi. Nah tutup kurung jangan lupa, dibagi tan dari selisih bujur. Buka kurung lagi radians, buka kurung lagi selisih bujur, klik, tutup kurung 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jangan lupa tutup kurungnya 2 kali. 4 kali ya. 2 kali untuk tutup kurung di sini dan 2 kali lagi untuk tutup kurung yang di awal ini. Nah, kita coba enter. Nah, angkanya keluar ya. Angkanya keluar, teman-teman. Nah, kalau udah gini, untuk nanti angka derajatnya, teman-teman tinggal copy aja dari sini. Kita klik kanan, copy. Lalu di sini langsung aja di enter. Nah gitu, sudah keluar. Ini adalah sudut arah kiblat yang dihitung dari barat ke utara. Lalu bagaimana untuk sudut arah kiblat yang dihitung dari arah utara ke barat? Utara barat. Rumusnya itu hanya 90 dikurangi angka ini aja gitu. 90 dikurangi barat utara. Nah, gitu angkanya sudah keluar. Nah, di sini tinggal ditarik. Dia langsung ngikutin. Nah, gitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah jika dihitung sudut arah kiblat jika dihitung dari UTSB ya. Utara, timur, selatan, barat. Rumusnya adalah 270 ditambah angka dari barat utara. Ini teman-teman. Nah, lalu di enter. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Ini tinggal ditarik sebelahnya. Maka hasilnya sudah kita dapatkan. Jadi ini adalah hasil arah kiblat angka ya, nilai sudut arah kiblat untuk daerah Pelabuhan Ratu Jawa Barat nih dengan nilai lintang tempat 7 derajat 1 menit 44,6, lintang selatan
dan 106 derajat 33 menit 27,8 bujur timur. Jika sudah seperti ini, nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri. Jangan lupa juga untuk dikasih border supaya kelihatan nanti lebih ini ya, lebih enak dilihat juga, lebih rapi. Nah, gini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Maaf. Nah, seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja sesuai misalkan mau kasih warna yang lain-lain gitu. Kalian sesuaikan sendiri gitu ya. Ya, ingin saya garis bawahi itu di sini nih. Yang hanya kita perlu input itu di sini teman-teman. Nah, untuk nilai input data ini ya. Nanti kalau misalkan kalau untuk nilai Ka'bah ini mungkin ini tidak perlu sebenarnya. Kita bedakan aja gitu warna biru ya. Ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk angka dari output ini nanti dia hasil keluar sendiri gitu ya. Dia akan keluar sendiri gitu. Ini misalkan kita kasih warna ini aja biru nih. Jangan deng. Nah, ini ya. Oke, mungkin ini. Nah, gitu ya teman-teman. Ini jangan lupa rumusnya juga. Nah, angkanya seperti itu teman-teman. Kita rapihkan. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Jadi nanti yang perlu mungkin kalian bisa nanti dikasih keterangan gitu ya, bahwa yang di input itu nanti sebenarnya hanya nilai lintang tempat aja gitu. Kalau nilai lintang tempat misalkan ini kita rubah 1, misalkan di sini jadi 10, nah maka dia bakal ikut semua gitu. Dan juga keterangan dari sininya nih. Kalau misalkan dia ada di lintang utara, jangan lupa nih dirubah juga nih. Nah, gitu ya. Nah, maka dia jadi positif nantinya. Kalau di lintang selatan, dia kan negatif. Nah, seperti itu. Jangan lupa kalian rubah di sini juga nih. Di sini juga kalian rubah. Maaf. Nah, ini ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa dicoba di rumah. Dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa kalian langsung tanyakan aja ya. Nah, selanjutnya untuk misalkan di atas sininya kalian mungkin mau dibikin seperti ini, boleh itu ya. Misalkan nih seperti ini mungkin. Nah, misalkan seperti itu ya. Dikasih hak cipta atau judulnya gitu ya, program arah kiblat, supaya lebih keren gitu kan. Mantap. Oke teman-teman semuanya, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga komen di bawah bila ada pertanyaan ya seputar video kali ini. Ataupun nanti ya kalian ada request, boleh banget. Bisa langsung komen atau DM ataupun langsung WA aja. No problem, insya Allah kalau saya ada waktu luang akan saya buatkan ya. Kita akan saling berbagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Bye-bye.